pulang dari Amerika, kalau dari awal si ibu mempersiapkan diri 8, jangan pernah diabaikan, jangan pernah dicuekin. Kan kita selalu, kalau saya dapatkan kasus, Bu, kenapa anak gak dukungan, berarti IQ-nya bagus, itu cukup tuh gizinya tuh, pasti tuh. ASI 6 bulan sangat penting. Dari awal si ibu mempersiapkan diri 8 minggu 2 bulan untuk konsumsi asam folat dari sekarang, itu sangat bagus. 40% penelitian orang mencegah autis pada anak. Itu bagus sekali asam folat ya, dikonsumsi dari sekarang. Apabila kita anemi, makanya tadi saya tanyakan labnya berapa sayang, 10 atau 9. Makanya saya bilang penting, jangan pernah diabaikan, jangan pernah dicuekin. Kan kita selalu, kalau saya dapatkan kasus, Bu, kenapa anak seperti ini, kenapa HB-nya rendah, kenapa terjadi perdarahan, kenapa terjadi BBLR, berat badan lahir normal 2500 ya, di atas, kalau di bawah 23, 22. Saya waktu hamil malas minum asam folat, SF, malas, jadi kemana dibawa, disimpan di bawah bantal. Bantalnya yang minum, nggak sampai diserap ke janin, kan sayang. Alasannya kenapa ibu nggak minum? Atau dulu saya waktu mama saya nggak konsumsi juga, saya kan udah besar sekarang. Jadi pemahaman konsep pemikirannya berbeda-beda, susah kita jelaskan. Sudah terjadi, apa yang mau kita buat? Ya kita harus pasrah. Makanya pas lahir anak BBLR. Jadi kalau udah BBLR, kalau dia besar itu pengaruh sekali terhadap perkembangan kognitif anak. Lambat IQ-nya. Itu sangat lambat sekali. Bisa kita rasakan sekarang. Bagaimana dulu kita dengan orang tua kita, ASI-nya cukup tidak? Vitaminnya dapat tidak? Kalau udah kita dulu, bisa kita bandingkan sekarang, lambat dengan kawan kita, itu jadi pengalaman buat kita. Ya, jadi pengalaman yang sangat penting. Saya kok lambat dari teman saya. Saya kenapa? Kalau daya pikir saya, waktu saya membaca suka lupa. Itu kan kita bisa bandingkan diri kita ya. Kok coba kalian lupa saya? Disampaikan kenapa lupa? Kok nggak masuk waktu guru penjelasan, atau kita waktu kuliah nggak masuk penjelasan dari depan? Kok nggak nangkap? Tapi ada teman, dia fokus dengan HP sendiri, tapi ininya mindsetnya dia cepat nangkap. Dan berarti IQ-nya bagus, itu cukup tuh gizinya tuh, pasti tuh. ASI 6 bulan sangat penting. Kolesterol pertama itu waktu lahir, nanti melahirkan diberikan langsung, itu sangat luar biasa. Makanya persiapkan diri ibu dari trimester pertama. Ini kan kalian mau nikah 4 minggu atau 8 minggu ke depan, 1 bulan atau 2 bulan, siapkan yang namanya asam folat. Jaga pola makan dari sekarang. Makanya ada nggak diperiksa lila untuk menentukan kekah dia, cukupkah lila dia, atau 23 ke bawah, 23,5 pas-pasan, 23 pas, 22, 21 itu udah kek. Itu sudah tugas anak buah saya di puskesmas untuk memantau teman-teman semua di daerah masing-masing. Udah naik belum? Udah meningkat belum? Kayak gitu. Dikasih nasi asam folat, dikasih nanti yang namanya SF, itu sangat penting. Kalau dari awal kita nggak jaga, siapa lagi? Bapak-bapak tugasnya jadi rezeki, ya. Kerjasama itu sangat penting. Kemudian yang kedua, apabila didapatkan keluhan-keluhan pada trimester pertama, sabar, sabar, sabar. Mual, muntah, ya kan? Pusing itu hal yang biasa. Makanya saya katakan makanan bergizi sangat penting. Nasi tepat waktu, ya. Oh, ada makanan yang nggak disukai, mual muntah, hindari itu, ya. Jangan terjadi perdebatan dengan suami nanti apabila ada makanan-makanan yang tidak disukai, atau suami suka, ada yang nggak suka, itu dihindari saja. Hal yang terkecil itu bisa muncul. Ibu hamil itu sensitif sekali. Bapak-bapak mau dimengerti nanti ya, jangan cepat marah. Kalau saya lihat wajah nih, masih muda-muda semua kayak. Wajah sabar semua. Ya, umurnya 23, 24, 25 ya.
Ya, ada yang 27, 28, 29. Ada. Sabar kayak wajahnya, wajah-wajah yang ini. Jadi tahu sabar atau tidaknya, begitu kita melangkah nanti terhadap permasalahan, mohon disabarkan. Ya, nah kemudian trimester pertama itu sangat penting untuk mencegah yang namanya aborsi atau abortus. Ya, jadi hati-hati sekali kalau ada permasalahan keluar darah atau apa, periksa, jangan dicuekin. Ya, jangan seperti pasien saya kemarin. Anak pertama rupanya KIT karena ektopik, ya kan? Nggak tahu, dibiarin. Ada masukan dari keluarga, itu hal yang biasa, nggak apa-apa. Nyeri perut yang luar biasa terjadi refleks, itu nggak apa-apa. Saya lagi ini minum RS tadi pagi sebelum kembali kayak gini lah, karena kepingin, jadi karena ada alergi kayak gini lah. Jadi itu tidak boleh diikutin, periksa ada apa, kenapa bisa keluar darah, kenapa bisa nyeri. Kalau ibu hamil normal tidak ada keluhan, tidak ada permasalahan apa-apa. Itu perlu diingat baik-baik. Nyeri, kemudian keluar darah, ada flek, itu harus waspada, harus aware, harus peduli kita, ada apa. Jangan sampai ada masukan dari keluarga tetangga, itu hal yang biasa, men-men itu biasa. Bagi dia nggak ada apa-apa, bagi kita ada masalah. Itu perlu diingat baik-baik, ya. Nah, kemudian lagi kita harus ingat juga, trimester pertama, masa 1000 HPK itu masa keemasan, masa window of opportunity. Jendela kesempatan bagi ibu nggak datang kedua, 3 kali, tetap sekali dia. Terlewatkan trimester pertama, nggak dapat vitamin, lewat dia. Oh enggak, saya mau masuk sekarang, mau ini sekarang, udah berkembang, udah ada jari-jari, sudah terbentuk dari nol tuh, sudah mulai saraf semuanya, jantung, hati, semuanya udah berkembang. Kita nggak masuk apa-apa, protein, karbohidrat, nutrisi, semua nggak dapet. Itu sangat disayangkan sekali, sangat disayangkan sekali. Udah lewat dia. Oh mau sekarang mau di ini, berarti untuk berat badannya aja yang kita naikkan. Yang lain dia udah ini, terlewatkan ya sudah. Nah, makanya jangan pernah terlambat. Itulah yang dikatakan masa emas. Jendela kesempatan itu sekali. Wajib kita sebagai ibu jangan pernah mengabaikan. Jangan pernah dengan omongan orang, jangan pernah dengan omongan tetangga. Yang terbaik kita yang tahu. Referensi banyak, Google ini apa ini, tapi jangan terlalu diikutin juga yang Google tuh. Ambil yang penting-penting saja. Ya, karena ada blogspot dikembangkan lagi itu nggak penting. Nah, kemudian trimester kedua apa lagi yang harus kita dapatkan? Kalsium, vitamin, ya kan? Kemudian yang perlu kita hindari apa? Apabila kita dapatkan di tubuh kita, bengkak muka, bengkak kaki, tangan, itu hati-hati. Ada apa? Kemudian yang utama sekali adalah mencegah dari lahirnya tuh. Ketiga apa lagi? Untuk mencegah preeklamsi pada si ibu, jangan sampai hidupnya darah tinggi, ya. Kemudian kita suka makan yang namanya banyak garam, banyak penyedap, lemak, semuanya naik, proteinnya urin naik semua, jadi preeklamsi kita. Apalagi ada bakat keluarga DM, hipertensi, itu sangat hati-hati. Nah, itu perlu sekali. Kemudian waktu lahir bayi, bertahap Ibu jelaskan. Tadi kan hamil, lahir bayi, segera lahir 1 jam pertama itu harus dapat kolostrum dulu. Inisiasi menyusui IMD. Dia mencari sendiri puting si ibu, itu kolostrum pertama sangat penting sekali. Jangan diabaikan. Nanti kan ada dari dimana lah disodorkan susu